mana anak-anak? Indonesia. Di mana? Di bumi. Coba perhatikan gambar satu ini. Ini gambar apa? Gambar apa dia? Lingkungan. Ya, gambar lingkungan yang apa ini? Yang bersih, kemudian yang sehat. Kemudian bandingkan dengan ini. Ini gambar apa? Lingkungan yang kotor. Mengetahui kalau ini kotor bagaimana? Banyak sampah. Oh iya betul, banyak sampahnya sehingga airnya tercemar. Kalau anak-anak disuruh memilih, anak-anak itu mau bertempat tinggal di lingkungan yang sehat atau di lingkungan yang tidak sehat? Di lingkungan yang sehat. Di lingkungan yang sehat. Di lingkungan yang kotor apa di lingkungan yang bersih? Di lingkungan yang bersih. Di lingkungan yang bersih. Oke. Terus saya tanya lagi, apakah anak-anak pernah melihat sungai yang tercemar oleh banyak sampah? Di mana? Di Karangkono sini. Sungainya tercemar sampah? Kemudian saya punya gambar lagi. Apakah anak-anak pernah menghirup asap dari kendaraan? Rasanya gimana anak? Tidak enak. Bikin sesak napas ya? Nah, dari berbagai macam contoh-contoh tadi, kalau lingkungan kita itu sedang bermasalah, itu pasti memiliki dampak bagi manusia, bagi hewan, juga tumbuhan. Sehingga kita itu harus senantiasa menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan kita nyaman untuk tempat tinggal di sana. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajarannya yang pertama supaya anak-anak mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua bisa menyebutkan contoh-contoh dari pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga anak-anak bisa mengetahui cara yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apa itu lingkungan anak-anak? Tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat yang kita tempati ini yang kita tinggali. Dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik bendanya hidup maupun bendanya mati. Contoh benda yang hidup apa? Air, tanah, tumbuhan. Kalau tanah itu hewan itu hidup. Oke, tumbuhan. Kalau tanah, benda mati apa benda hidup? Benda mati. Udara, benda mati. Nah itu ya. Manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara itu termasuk dari lingkungan hidup. Sehingga karena apabila ada satu yang tidak ada akan mengganggu kehidupan kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelumnya Ibu bertanya, apakah menurut kalian manusia itu penting untuk menjaga kebersihan lingkungannya? Penting. Kenapa penting? Ayo coba dijawab yang bagus ayo. Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan dulu seperti kesepakatan kita di awal. Ayo siapa? Jian, silakan. Manusia perlu menjaga lingkungan karena manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Jika lingkungan bersih, bersih dan sehat, maka manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dengan nyaman dan bahagia. Namun jika lingkungan kita kotor dan rusak, maka akan memunculkan banyak masalah seperti penyakit
penyakit, banjir, dan pencemaran sehingga menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Oke, betul ya jawaban dari Jian. Singkatnya seperti ini anak-anak. Kalian tadi kan kalau ibu suruh milih tinggal di lingkungan yang bersih apa di lingkungan yang kotor? Lingkungan yang bersih. Karena lingkungan yang bersih itu membuat kita jadi sehat, kemudian juga nyaman untuk ditinggali. Makanya manusia itu perlu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan sekitarnya tidak bersih, ada sampah yang menumpuk, kemudian dipenuhi oleh asap dari kendaraan bermotor, itu namanya lingkungannya sedang bermasalah. Lingkungan kita sedang terancam yang dinamakan dengan pencemaran lingkungan. Nah, menurut kalian, sesuai dengan pendapat kalian, pencemaran lingkungan itu apa anak-anak? Pencemaran lingkungan adalah keadaan ketika lingkungan menjadi kotor dan rusak karena masukkannya zat-zat berbahaya. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, pencemaran betul ya. Pencemaran lingkungan itu maksudnya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan ya. Pencemaran lingkungan itu merugikan baik bagi makhluk hidup maupun bagi makhluk tidak hidup. Kalau airnya tercemar, bagi manusia dampaknya apa anak-anak? Kalau air itu loh, air kita tercemar, itu dampaknya apa bagi kehidupan kita? Apa? Bahaya, kata Syahida bahaya. Kenapa bahaya? Oh iya, karena bisa membuat penyakit. Karena air yang tercemar itu kotor, tidak bisa kita minum. Kita bisa sakit perut kalau minum air yang tercemar. Betul ya Syahida? Oke. Terus, kalau udara kita juga tercemar, penuh asap dari kendaraan bermotor, dari pembakaran sampah. Itu apa dampaknya bagi kita? Dampaknya apa bagi kita jika udaranya kotor, udara yang kita hidup itu kotor, itu dampaknya apa bagi kita anak-anak? Sesak nafas, betul. Asifah, terus apa lagi? Batuk, betul Sahila, ya betul. Batuk. Terus bagi hewan, kalau udaranya tercemar itu bagaimana? Akan sakit, kehilangan tempat tinggalnya. Kalau airnya tercemar, hewannya juga akan mati ya. Hewannya akan mati karena dia itu mengkonsumsi air yang tercemar. Kemudian kalau ada pencemaran tanah, ada sampah yang menumpuk, ada penggunaan pestisida yang berlebihan, itu dampaknya bagi kita apa? Pepohonan yang ada di sekitarnya akan mati. Oh iya, pepohonan ya betul Jian. Pepohonan yang ada di sekitar kita akan mati, tidak bisa tumbuh optimal. Pohon itu menghasilkan apa anak-anak? Menghasilkan udara yang segar. Menghasilkan oksigen. Oksigen itu kita hirup sehari-hari. Kalau tumbuhannya tidak bisa tumbuh dengan optimal, berarti oksigen yang kita hirup juga akan terhambat. Nanti kembali lagi kita akan menjadi sakit. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Paham ya anak-anak? Oke. Kalau ada pencemaran lingkungan, berarti kita itu harus mengatasinya. Kalian kan sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Ayo Reva, mainannya dimasukkan dulu. Ayo diperhatikan dulu bahan ajarnya. Aulia, perhatikan bahan ajar yang sudah ibu bagikan anak-anak. Ya, fokus dulu ke pembelajaran.
berkali-kali. Sedangkan kalau plastik ini, botol yang air minum yang diwadahi botol plastik ini hanya bisa digunakan 1 kali, sehingga nanti terus dibuang, terus mengakibatkan sampah yang menumpuk. Paham anak-anak? Paham. Terus selain itu apa lagi? Menghemat air. Menghemat air. Kalau sudah tidak digunakan itu kerannya dimatikan. Jangan boros air ya. Karena air itu suatu saat juga akan habis. Kalau musim kemarau kita krisis air, makanya air itu harus kita hemat. Terus setelah itu apa lagi? Menanam Menanam pohon. Sudah, kalian sudah menanam pohon? Sudah. Menanam bunga itu ya di pot, di rumah bisa.
Jelas bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Ibu harap kalian mendengarkan semua, kemudian menanyakan hal-hal yang belum jelas. Paham anak-anak? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kita. Oke. Nomor 1, perhatikan gambar situasi lingkungan berikut. A. Menurut kalian berdasarkan gambar di atas, kondisi apa yang sedang terjadi? Menurut kelompok kita, kondisi
diklik. Klik ini dulu di sini 2 kali. Nah, sudah. Tunggu dulu, Vanessa. Nah ini, ayo di sini. Ditarik ke atas. Ibu sudah membuat. Nah ini, pilih. Waktunya kuis. Vanessa, ayo jangan. Waktunya kuis. Waktunya kuis ini loh. Waktunya kuis. Ayo diklik. Nah, diklik ini loh. Nah. Bentar, tunggu dulu. Pilih tampilkan. Tampilkan, ayo klik lagi. Ya, yuk. Nih. Ya. Nah, baca sebentar. Sebentar. Pelan-pelan, peraturannya dulu. Bacalah pertanyaannya. Yuk, Vanessa, nanti dibaca pertanyaannya. Pilihlah jawaban yang benar. Kemudian, jika jawabanmu salah, kita analisis bersama. Yuk, dilanjutkan. Diklik lagi. Oke. Are you ready? Oke, ready. Lanjutkan. Ready. Kebanyakan. Ayo, soal 1. Dibaca, Vanessa. Kondisi ketika lingkungan kotor dan rusak akibat masuknya zat berbahaya tersebut. Baca jawabannya apa? Apa? Pencemaran. Klik Vanessa, klik yang A, pencemaran. Kita lihat jawaban benar pencemaran. Ya, berikan tepuk tangan. Ayo Vanessa, yang bagus. Ya, lanjut lagi. Ayo soal yang 2. Berbahaya menyebabkan pencemaran. Ayo bacanya. Sikapnya yang baik, baca yang betul. Zat berbahaya menyebabkan Menyebabkan penyebab gitu. Ayo diulangi lagi. zat berbahaya penyebab pencemaran disebut Apa? Tadi sudah mana? D. Ayo diklik yang D. Klik, Kalista. Jawabannya adalah polutan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kamu tidak mendengarkan ya? Kalau zat berbahaya penyebab pencemaran itu disebut polutan, bukan polusi. Ayo sikapnya yang baik. Ayo satu lagi. Ayo satu soal lagi. Ayo. Ah. Tanah subur, ayo diklik tanah subur. Jawabannya adalah sampah berserakan. Kita ulangi ya pertanyaannya. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri kecuali. Berarti kecuali itu kan yang bukan. Yang bukan ciri-ciri lingkungan sehat itu adalah sampah berserakan. Ayo diganti. Kalista di situ, Vanessa di sini. Ayo Jian mendengarkan, nanti Jian juga. Ayo silakan diklik lagi. Oke, sudah pelan-pelan. Bisa jangan diklik-klik. Ayo dibaca dulu, biar membaca dulu. Kegiatan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan terjadinya Banjir, ayo klik banjir, klik ke C. Ayo jawabannya banjir. Benar, lanjut satu kali kliknya. Ya biar dibaca dulu. Ayo. mata air yang layak untuk dikonsumsi
bersih. Menanam pohon menyebabkan udara menjadi bersih. Benar? Ya,